Selamat malam saudara semua, bertemu kembali dengan saya Petra Dev Patipirohi dalam pembacaan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Tapi sebelum pembacaan, kita akan berdoa terlebih dahulu membuka pembacaan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kalau kami bisa duduk, diam, dan membahas firman-Mu, itu adalah anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau menguasai hati, pikiran kami, hidup kami, dan kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka hidup kami untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu nyata dalam kehidupan kami, bukan cuma membawa pembaharuan, tetapi betul-betul mengubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biar Roh Kudus mengambil alih seluruh pembacaan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami dan menyerahkan pembacaan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, kita akan membaca dari kitab 2 Tawarikh pasal ke-17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Judul perikop pembacaan kita adalah Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. 2 Tawarikh pasal 17 ayatnya yang pertama. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel yang memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yaitu Ben-Hail, Obaja, Zakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yaitu Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonai, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan, 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Zichri yang dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yozabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Ayat yang ke-19,
Mereka itulah yang bertugas pada raja. Selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Saudara semua, kita membaca dari bacaan hari ini bahwa kita ketahui bahwa Yosafat dan kerajaan Yehuda menjadi sangat kuat. Mereka punya kota-kota perbekalan, mereka punya kota-kota yang berkubu, bahkan pasukan-pasukan pendudukan ditaruh di kota-kota yang ada, dan mereka mempunyai militer yang kuat, orang-orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka bahkan punya lebih dari 1 juta tentara. Yosafat dan Yehuda menjadi sangat kuat, ditakuti oleh banyak kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka bisa tiba-tiba datang dan memberi upeti untuk takluk kepadanya. Kecanggihan militernya, begitu hebat taktiknya. Tapi tahukah saudara, bahwa semua itu bukanlah sebab negeri-negeri orang lain, kerajaan-kerajaan orang lain takluk pada Yosafat. Kunci yang harus kita pahami, mengapa banyak kerajaan takluk, mengapa Yosafat bertambah kuat, menjadi luar biasa kuat, Yehuda dan rajanya Yosafat. Karena ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-5. Demikian bunyinya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Tuhanlah penyebabnya. Tentaranya banyak, tentaranya canggih, penuh dengan banyak sekali pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ditakuti bukan karena itu. Ditakuti karena Yosafat memilih untuk mencari Allah dari bapak leluhurnya, yaitu Daud. Itulah yang kita pelajari dari Yosafat untuk keadaan kita hari ini. Karena ke depan keadaan tidak akan jadi lebih baik. Keadaan akan bertambah buruk. Itu kata firman Tuhan. Jadi, contohlah Yosafat. Jangan mencari backing yang kuat. Jangan mencari uang yang banyak. Jangan mencari teman-teman yang bisa memberikan ini dan itu. Tapi carilah Tuhan. Duduk diam, baca firman, renungkan firman, dan lakukan firman. Maka hidup kita akan menjadi kuat, sama seperti kerajaan Yehuda dan rajanya Yosafat. Saya selesai. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat apa yang Engkau ingatkan melalui kehidupan Yosafat. Biar kami memutuskan semenjak malam hari ini untuk serius, sungguh-sungguh fokus dengan Engkau. Karena Engkaulah yang akan membawa perubahan-perubahan. Karena Engkaulah yang akan memberi jawaban-jawaban. Karena Engkaulah yang membawa kemenangan-kemenangan atas persoalan dan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan biar apa yang dibacakan hari ini dan dibagikan hari ini jatuh di tempat yang subur, bertumbuh 100 kali ganda, berbuah 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, saudara semua, ingat, bukan dari timur atau dari barat, begitu kata pemazmur ya, datangnya peninggian, tapi peninggian kita datangnya daripada Allah
pencipta langit dan bumi, yang kita kenal melalui Yesus Kristus, Anak yang tunggal. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tetap semangat dan terus cari Tuhan. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi